Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita kali ini terambil di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Serindu kita baca kebenaran firman Tuhan ini, karena ayat ini sudah tidak asing lagi untuk setiap kehidupan kita. Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Saya akan baca bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, firman Tuhan datang untuk kita di malam hari ini terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya, tema renungan kita di malam hari ini yaitu mengasihi Tuhan secara total. Mengasihi Tuhan secara total, secara sepenuh. Orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total adalah mereka yang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Ada satu hal yang Tuhan tidak ingin dalam kehidupan manusia. Tidak boleh ada hal apapun itu mengganti posisi dalam hidup kita, posisi dalam mengasihi Tuhan. Tidak boleh ada hal-hal apapun di materi di dunia ini mengganti kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan haruslah yang menjadi utama dan terutama dalam setiap kehidupan kita. Kasih kita kepada Yesus yang harus yang menjadi utama, yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan hal apapun menggantikan posisi yang utama dalam setiap hidup ini. Jangan menggantikan hal materi apapun itu menjadi posisi yang terutama, terpenting dalam hidup ini. Biarlah yang terpenting yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Atau mengasihi Tuhan secara total. Orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total adalah mereka yang akan pertama diberikan kekuatan. Mereka yang mengasihi Tuhan secara total, yang pertama itu mereka akan diberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk melewati setiap tantangan. Kekuatan untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan. Kekuatan untuk kita bertahan dan melangkah maju. Kekuatan untuk mampu hadapi setiap keadaan sukar. Dan kekuatan untuk selalu bersyukur di tengah masalah yang dihadapi. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total, mereka akan diberikan kekuatan sehingga kita mampu menghadapi segala keadaan. Kita mampu maju bersama dengan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total, mereka akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Semakin dalam kita mengasihi Tuhan, semakin sungguh kita mengasihi Tuhan, semakin sungguh kita mengasihi Tuhan secara total dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, yang kedua, kita akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti rencana Tuhan, untuk tahu maunya Tuhan, untuk dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Betapa penting kita punya hikmat dan kebijaksanaan. Yang pastinya hikmat dan kebijaksanaan yang bukan dunia berikan, tetapi hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak Ibu, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total, orang-orang yang akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total ini adalah mereka yang akan diberikan pengertian dari Tuhan. Roh pengertian ini akan hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa roh pengertian ini? Roh pengertian itu mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti terambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan secara total, mereka yang akan diberikan pengertian untuk memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya.
Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk setiap kebaikan Anda dan saya. Untuk itu, ketika kita menghadapi beban, pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit, bisnis yang lagi rugi, apapun keadaannya, kita tetap tenang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka yang akan mengerti betul cara Tuhan bekerja. Mereka yang akan mengerti betul apa maunya Tuhan. Mereka yang akan mengerti betul dan akan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti satu pujian, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Untuk itu firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Perhatikanlah, kita baca Ulangan pasal 6 ayatnya yang 7. Haruslah engkau, ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita harus memperhatikan perihal ini, yaitu mengasihi Tuhan. Betapa penting untuk mengasihi Tuhan. Ini sebuah perintah yang harus kita lakukan, yang kita harus perhatikan. Bahkan ayat itu berkata bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan apabila membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Betapa penting membicarakan perihal mengasihi Tuhan. Anda yang sebagai kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga, firman Tuhan katakan penting untuk kita menekan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, teman, saudara kita, untuk penting mengasihi Tuhan secara total, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan harus menjadi sesuatu yang prioritas, yang utama, yang terpenting dalam perjalanan hidup setiap kehidupan kita. Bahkan ayat 8 dikatakan, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, betapa penting mengasihi Tuhan itu. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dia ingin kita mengasihi Dia secara total. Bapak Ibu, jangan biarkan harta, kekayaan, jabatan, keuangan, koneksi, harta duniawi, apapun materi yang ada di dunia yang bersifat fana ini menggantikan posisi mengasihi Tuhan. Jangan biarkan itu. Kalau bisa mengasihi Tuhan, itu yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini, yang beberapa tahun ini, beberapa bulan ini yang terus mengasihi Tuhan, yang berusaha untuk mengasihi Tuhan, teruslah berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap totalitas kehidupanmu. Karena kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kita akan diberikan pengertian untuk kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan ini hidup. Kita percaya bahwa kita punya Allah ini berkuasa. Kita punya Allah yang mampu mengerjakan segala perkara dalam setiap kehidupan ini. Jangan mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi harta kekayaan lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang hidup dengan ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan dibuktikan dengan apa? Yaitu hidup taat melakukan firman Tuhan. Untuk itu tetaplah mengasihi Tuhan, karena Tuhan akan mengasihi dan memberkati setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.